Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvina Resma dari kelas IPA jurusan Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi ragam emosi, yaitu shy, yang biasa juga disebut dengan malu. Yang pertama adalah definisi malu. Malu adalah bagian dari berbagai perasaan yang dimiliki manusia, di mana malu adalah sebuah rasa yang menyebabkan harga diri seseorang turun derajatnya karena merasa melanggar norma sosial, norma hukum, atau norma agama. Beberapa pendapat tentang malu yaitu, menurut Prayitno, bahwa malu adalah bentuk yang lebih ringan dari rasa takut yang ditandai oleh sikap mengerutkan tubuh untuk menghindari kontak dengan orang lain yang masih belum dikenal. Gejalanya adalah wajah yang memerah, bicara dengan gagap, suara lemah, meremas-remas jari, dan bersembunyi serta mencari perlindungan. Menurut Phillips, mengatakan bahwa malu adalah satu keadaan yang datang kepada kita apabila bertemu dengan situasi sosial yang mana kita tidak mempunyai kemahiran untuk menghadapinya. Sedangkan menurut Izzard dan Hyson menyatakan malu merujuk kepada gabungan berbagai-bagai perasaan emosi, termasuk perasaan takut dan minat, ketegangan pikiran, dan ketenangan. Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa rasa malu adalah sebagai gabungan berbagai perasaan emosi yang tidak tentram yang dikawal oleh hati meliputi perasaan bimbang, ketegangan, serba salah, rasa rendah diri, dan tidak percaya kepada diri sendiri, serta bimbang terhadap penilaian negatif daripada orang lain. Seterusnya, perasaan tersebut ditunjukkan melalui tingkah laku yang terhalang ketika menghadapi situasi sosial yang baru dihadapi. Selanjutnya, terdapat dua jenis shy, yaitu situational shyness atau keadaan dan dispositional shyness atau yang disebut sifat. Yang pertama, situational shyness melibatkan emosi yang merupakan pengalaman dari rasa malu itu sendiri. Tipe ini dapat terjadi sewaktu-waktu oleh siapapun, terutama pada situasi sosial. Yang kedua, dispositional shyness merupakan malu yang bersifat jangka panjang atau permanen walaupun dalam waktu maupun situasi yang berbeda. Tipe ini merupakan ciri kepribadian yang muncul secara stabil sewaktu-waktu dan tergantung situasi yang dihadapi. Malu adalah emosi yang sering kita rasakan. Dari mana malu itu datang, di mana saja, atau kapan kita merasakan malu. Contohnya seperti merasa telah melakukan sesuatu kekonyolan atau kebodohan, apalagi di depan orang yang penting buat kita. Misalnya, kita tak sengaja menumpahkan kopi di baju seseorang, terus melakukan sesuatu yang dinilai tidak sesuai dengan norma sekitar, gagal menyesuaikan tindakan dengan standar yang ditetapkan sendiri. Misalnya, Anda ingin menampilkan kesan sebagai orang yang lucu, tetapi setiap kali Anda melemparkan lelucon tak ada seorang pun yang tertawa. Penyebab mudahnya rasa malu muncul pada seseorang sebenarnya diperoleh melalui proses belajar. Biasanya berawal dari pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan seperti diejek teman atau dikritik orang lain. Untuk menghindari pengalaman yang tidak mengenakan itu, kemudian orang tersebut cenderung melihat dirinya dengan sangat teliti. Apakah saya sudah berkata dengan benar? Apakah cara berpakaian saya tidak aneh? Dan semacamnya. Merasa malu adalah sesuatu yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Hal-hal yang biasanya dilakukan saat malu, yaitu menghindari kontak mata, tidak mau melakukan apa-apa, tidak banyak bicara, tidak pertolongan, atau bertanya pada orang yang tidak dikenal, mengalami demam panggung seperti pipi merah, tangan berkeringat, keringat dingin, dan bibir terasa kering, jantung berdetak cepat. Saat malu, biasanya akan melakukan perilaku yang tampak tidak nyaman jika melakukan interaksi dengan orang lain seperti berbicara sangat pelan, melakukan kesalahan dalam berbicara, seperti bicara terlalu cepat atau tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan kata-kata, dan lain sebagainya. Fakta rasa malu.
Dalam dunia psikologi dan antropologi, malu bersentuhan dengan dimensi psikologi manusia. Malu merupakan emosi klasik atau bawaan manusia yang terhubung dengan rasa bersalah, kesombongan, dan kesadaran diri. Rasa malu membawa perilaku manusia kepada depresi dan antisosial. Seseorang yang mengalami rasa malu berarti ia sedang mengalami konflik dalam dirinya, yaitu konflik karena dirinya melakukan negosiasi nilai antara kenyataan dan naluri. Jika naluri dan kenyataan itu tidak selaras, maka terjadi konflik dan timbul rasa malu. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.